Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Nah, jadi kita ketemu lagi dalam video untuk mengedukasi ya. Kalau minggu kemarin kan Andrew lebih banyak praktek ya. Kali ini Andrew mau menjelaskan atau memberikan teori ya, atau materi tentang topiknya itu panduan psikologi trading pada perdagangan forex ya. Karena seperti yang teman-teman tahu ya, trading itu bukan hanya mengenai analisa ya, bukan hanya mengenai analisa teknikal, fundamental, tetapi psikologi itu juga merupakan hal yang penting ya untuk kita bisa sukses dan juga kita bisa mendapatkan profit dalam trading ya. Jadi Andrew harap teman-teman yang masih sering mengalami kegagalan atau masih sering mengalami loss ya, teman-teman bisa perhatikan video ini dan teman-teman bisa mendapatkan pencerahan ya dari video ini ya. Andrew akan menjelaskan tentang psikologi yang tidak kalah penting. Kalau misalnya teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Psikologi perdagangan merupakan istilah luas yang mencakup semua emosi dan perasaan yang dihadapi trader pada umumnya saat berada di market ya. Jadi sebagian emosi ini sebenarnya berguna dan boleh jadi dapat kita rangkul, namun lain seperti ketakutan, keserakahan, kegugupan, dan kecemasan harus dicegah. Psikologi perdagangan itu kompleks dan membutuhkan waktu untuk dikuasai sepenuhnya. Ya, seperti yang tadi di awal Andrew sudah bilang bahwa dalam hal trading itu faktor teknis ya seperti analisa teknikal dan fundamental memang penting. Tetapi ada faktor non teknis yaitu psikologi atau sikap kita ya terhadap pada saat kita berhadapan dengan market secara langsung, itu juga mempengaruhi hasil akhir dari sebuah trading ya. Nah, salah satu emosi yang paling berbahaya yang lazim terjadi adalah ketakutan akan ketinggalan atau yang dikenal sebagai FOMO. Kenaikan parabolik menarik trader untuk buy setelah pergerakan mencapai puncaknya, yang menyebabkan tekanan emosional yang sangat besar ketika pasar berbalik dan bergerak ke arah yang berlawanan. Jadi gini, FOMO itu adalah satu kekhawatiran kita kehilangan momen ya, atau kita ketinggalan kereta lah. Contohnya begini, harga emas dia naik tinggi ya, tapi karena kita takut ya, kita takut kita nggak dapat momen, kita nggak dapat harga ya, kita ikut-ikutan beli. Yang terjadi ketika kita beli, ternyata harga emas kita belinya di pucuk tertinggi, di high. Akhirnya ketika harga turun kita mengalami floating ya. Perlu Andrew tekankan ya, sebagai trader kita harus sadar bahwa ya, kita tidak perlu takut akan kehilangan momen, karena momen itu selalu ada setiap hari. Momen itu bisa muncul setiap saat ya, tergantung kepandaian dan juga pengetahuan dari trader tersebut. Bahkan Andrew sendiri selalu memunculkan momen-momen yang teman-teman bisa saksikan di dalam video-video YouTube dari Profit Training. Setiap minggu Andrew buat ya. Jadi selama market itu bergerak ya, artinya momen dalam pasar itu akan selalu ada, kecuali kalau marketnya tutup ya. Kalau marketnya nggak bergerak berarti momennya nggak ada. Tapi selama market bergerak pasti ada aja yang namanya momen itu. Jadi teman-teman nggak perlu takut kehilangan momen, nggak perlu takut untuk tidak profit.
tidak perlu terburu-buru dalam mengambil satu keputusan, tidak perlu tergesa-gesa dalam mengambil satu entry ya. Jadi kita harus ya memiliki kepintaran dan juga kepandaian sehingga momen akan bisa kita deteksi ya. Sebenarnya banyak juga cara untuk supaya kita bisa mendeteksi sebuah momen ya. Selain yang dibutuhkan adalah kepintaran, pengalaman, dan juga kepandaian, alat-alat yang bagus juga bisa menentukan sebuah momen supaya kita bisa masuk pasar dan kita bisa mendapatkan profit sekecil apapun peluangnya ya. Jadi itu teman-teman. Nah, berikut adalah mengenal dasar-dasar psikologi trading. Yang pertama adalah mengelola emosi ya. Nah, emosi ini ya mencakup ketakutan, keserakahan, kegembiraan, terlalu percaya diri, dan gugup adalah emosi yang khas yang dialami oleh trader di beberapa titik atau lainnya. Nah, mengelola emosi perdagangan dapat menjadi pembeda antara menumbuhkan ekuitas akun atau menuju kebangkrutan. Jadi begini teman-teman, yang namanya trading pada saat kita trading pasti ada rasa takut ya, pasti ada rasa ragu-ragu, pasti ada rasa serakah ya, itu sangat-sangat wajar ya. Nah, dengan seiring waktu, dengan jam terbang kita dalam market itu tinggi ya, akan bertambah, tentunya experience atau kemampuan kita membaca pasar atau berhadapan dengan market itu akan bertambah ya, skillnya ketika kita asah ya, seperti pisau, kalau kita sering asah akan semakin tajam. Nah, begitu juga dalam hal psikologi dalam trading, emosi itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita pelajari dengan ilmu pasti. Dimana kalau kita ingin belajar mengelola emosi, yang kita harus lakukan adalah kita harus sering-sering berada di dalam kondisi pasar ya. Kita harus menaikkan jam terbang kita dalam trading. Seperti Andrew sendiri ya, Andrew sampai titik sekarang masih belajar ya, dan juga mungkin ada sebagian orang yang merasa Andrew sudah cukup dapat mengelola emosi. Itu karena Andrew sudah berada dalam market ini dari 2007 ya. Sekarang kan tahun 2021, berarti sudah 14 tahun Andrew berkecimpung dalam dunia market ini. Tentunya akan berbeda ya bagi seorang trader yang baru 5 tahun atau 3 tahun belajar atau berkecimpung di dalam dunia trading ini ya. Tentunya tingkat emosinya akan berbeda ya. Dan mungkin banyak juga senior-senior Andrew yang mungkin sudah puluhan tahun dalam trading ini ya. Nah, tentunya tingkat emosi mereka jauh lebih bagus ya terhadap dibandingkan dengan Andrew yang baru 14 tahun. Jadi emosi itu ya, emosi seseorang itu seperti ibaratnya pilot ya. Dia itu harus memiliki jam terbang yang tinggi ya. Semakin tinggi jam terbangnya, semakin sering dia makan asam garam. Artinya kemampuan dia untuk mengukur emosi atau mengendalikan emosi akan semakin baik ya. Jadi itu kuncinya teman-teman ya. Nah, yang selanjutnya adalah memahami FOMO ya. Jadi trader perlu mengidentifikasi dan menekan FOMO secepatnya saat itu muncul. Memang ini tidak mudah. Trader harus ingat akan selalu ada perdagangan lain dan sebaiknya hanya trading dengan modal yang siap untuk rugi. Jadi gini teman-teman ya, dalam trading itu ya, ini merupakan istilahnya itu, trading itu adalah kita melakukan aktivitas jual dan beli ya. Kenapa di sini Andrew tekankan kita harus trading itu dengan modal yang siap rugi? Karena trading itu merupakan instrumen investasi yang tingkat resikonya itu paling tinggi. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang trading tapi hanya mau untung saja, Andrew sarankan teman-teman jangan pernah sentuh trading. Karena instrumen trading itu bukan ya, dan tidak cocok untuk karakter orang investor seperti itu. Trading itu hanya untuk ya klien atau orang yang siap untuk menerima sebuah resiko ya. Artinya kalau teman-teman tidak siap untuk menerima resiko, Andrew sarankan teman-teman bisa pakai instrumen lain yang lebih safety, misalnya tabungan,
misalnya deposito bank ya, itu jauh lebih safety daripada trading. Sekali lagi, trading itu bukan sebuah investasi yang fixed income, melainkan itu trading itu merupakan jual beli ya. Yang namanya jual beli itu bisa untung, bisa rugi ya. Hari ini kita bisa untung, besok bisa rugi. Hari ini kita rugi, besok bisa untung. Jadi tidak ada yang namanya fixed income. Jadi di sini yang ditekankan, jangan sampai kita masuk trading itu karena kita pengen untung, pasti untung, nggak mau rugi. Sekali lagi, jangan pernah sentuh trading. Anda tidak cocok dalam instrumen trading kalau pemikiran Anda seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus menghindari kesalahan perdagangan ya. Jadi sementara terlepas dari pengalaman, semua trader membuat kesalahan. Tapi memahami logika di balik kesalahan ini dapat membatasi efek bola salju dari hambatan perdagangan. Nah, beberapa kesalahan perdagangan yang umum meliputi perdagangan di banyak pasar ya, lot perdagangan yang tidak konsisten, dan juga penggunaan leverage yang berlebihan. Jadi begini teman-teman ya. Jadi dalam trading kita harus bisa menentukan ya lot yang cocok buat kita sendiri ya. Yang selanjutnya penggunaan leverage juga sangat-sangat diperlukan. Oke, Endo akan tulis teman-teman ya. Untuk pemula Endo sarankan untuk leverage ya, untuk broker lokal ya. Ini ada perbandingannya 1:200 ya. Itu ada. Nah, tapi kalau untuk pemula yang mau leverage pakai yang lebih besar, ada ya broker luar ya, itu bisa 1:5.000. Nah, jadi Endo sarankan kalau pemula pakai leverage yang seperti ini aja ya. Tapi kalau teman-teman mau pakai broker lokal, seingat Andrew itu 1:200. Itu sudah paling besar sekali leverage-nya. Dan untuk lot, Andrew bisa kasih saran 10% saja dari equity. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman pakai modal 1.000 nih, ya, berarti teman-teman maksimal hanya 0,1 lot aja pakai dalam setiap kali transaksi. Lalu 90%-nya itu adalah untuk ketahanan dana. Nah, ini ketahanan. Jadi ketika harga berbalik, misalnya kita beli, kita prediksi harga naik nih, ternyata dia turun. Nah, kita bisa menggunakan ketahanan dana ini untuk bisa mengcover atau menahan sebuah floating. Nah, ini ya. Jadi jangan sampai kita modal 1.000, kita masuk sekali 1 lot. Nah, ketika marketnya benar, memang profit. Tapi ketika marketnya salah atau berbalik, kita harus menahan floating. Nah, teman-teman harus mempunyai ketahanan yang cukup, ya. Jadi itu, teman-teman. Yang selanjutnya kita juga harus bisa mengatasi keserakahan, ya. Keserakahan adalah salah satu emosi yang paling umum di antara trader. Dan itu perlu mendapat perhatian khusus, ya. Jadi saat keserakahan kalahkan logika, trader cenderung menggandakan perdagangan yang merugi atau menggunakan leverage yang berlebihan untuk memulihkan kerugian sebelumnya. Ini terdengar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi penting dipahami trader bagaimana mengendalikan keserakahan saat trading. Nah, serakah ini biasanya muncul karena kita itu mempunyai tujuan trading yang salah, ya. Jadi apabila teman-teman memiliki tujuan trading untuk cepat kaya, Edu tulis ya. Jadi seandainya teman-teman punya tujuan trading untuk cepat kaya, atau ingin balas dendam, ingin bayar hutang, ya, maka yang disarankan teman-teman untuk tinggalkan trading, karena tujuan dari trading itu bukan seperti ini. Jadi kalau teman-teman tujuan tradingnya adalah untuk cepat kaya, untuk balas dendam, untuk bayar hutang, maka yang disarankan teman-teman untuk stop trading. Trading itu bukan untuk jalan menuju cepat kaya, bukan untuk balas dendam karena kekalahan sebelumnya, bukan untuk bayar hutang karena teman-teman dikejar-kejar oleh debt collector. Trading itu tujuannya benar-benar adalah untuk dagang, sama seperti misalnya kita dagang di marketplace, ya. Tujuannya adalah kita membeli di harga rendah, ya, jual di harga tinggi, ya. Nah, jadi itu benar-benar adalah tujuan dari trading, ya. Nah, kalau seandainya kita beli di harga rendah,
tapi tetap ada harga lagi, lebih rendah lagi. Artinya apa? Kita floating. Sama, trading juga seperti itu. Jadi jangan pernah ya kita itu pengen trading supaya cepet kaya, cepet sugih, cepet kita bayar utang. Nggak bisa. Trading itu bukan seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman memiliki tujuan trading sudah salah, apapun yang teman-teman lakukan pada saat kita trading, hasilnya juga akan salah, teman-teman, ya. Yang selanjutnya, teman-teman, pentingnya perdagangan yang konsisten, ya. Jadi posisi perdagangan baru kerap mencari peluang dimanapun ia muncul dan terpikat untuk trading di banyak pasar yang berbeda. Dengan sedikit atau tanpa memperhatikan perbedaan yang melekat di pasar-pasar tersebut, tanpa strategi yang dipikirkan dengan matang, yang berfokus pada beberapa pasar, trader dapat berharap untuk melihat hasil yang tidak konsisten. Pelajari terus cara trading secara konsisten. Jadi begini teman-teman ya, inilah yang Endo bilang, dalam trading itu kita membutuhkan yang namanya adalah trading plan. Atau bahasanya itu disebut dengan rencana transaksi. Nah, rencana transaksi baru bisa muncul apabila kita memiliki sebuah strategi. Nah, kalau kita sudah memiliki sebuah strategi, ya, kita harus melakukan uji coba, ya, strategi ini. Nah, dalam uji coba pasti ada yang namanya trial and error. Ya. Jadi jangan sampai teman-teman baru kena loss itu baru 2 kali ya, sehingga teman-teman menyerah. Konsistensi itu kita sangat butuh apabila teman-teman ingin mempelajari sebuah strategi. Karena sekali lagi, nggak ada satu strategi pun di dunia ini yang bisa menghasilkan profit akurat 100%, itu nggak ada teman-teman ya. Yang namanya strategi kita hanya bisa memakai sebuah probability ya. Jadi sebuah strategi bisa dikatakan bagus apabila memiliki akurasi 60% ke atas. Nah ya, kalau strategi tersebut akurasinya 50-50, Endo sarankan teman-teman mencari strategi lain. Tapi kalau dia sudah memiliki akurasi 60% ke atas, Endo rasa itu merupakan strategi yang bagus dan teman-teman silakan kembangkan dan pertahankan. Ingat ya, bagaimana kita menguji sebuah strategi ya. Misalnya kita lakukan 10 kali transaksi nih ya, 10 kali transaksi. Kalau 3 kali kena stop loss ya, kita loss. Lalu 7-nya ini kita mendapatkan take profit ya, profit. Artinya apa? Berarti probability teman-teman adalah 70%. Nah, 70% ini sudah di atas 60% gitu loh. Dan ingat teman-teman, jangan punya ekspektasi memiliki strategi 100% benar. Karena yang 100% benar ini namanya adalah kesempurnaan. Nah, sementara kesempurnaan itu nggak ada di manusia gitu loh. Jadi jangan sampai teman-teman memiliki ekspektasi, oh saya harus memiliki strategi yang 100% benar, 100% profit, nggak boleh ada loss. Itu nggak ada teman-teman ya. Jadi buang jauh-jauh pemikiran seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat, konsistensi sebuah strategi, disiplin ya, dari disiplin kita memiliki komitmen, akhirnya kita bisa mendapatkan profit. Walaupun sekali lagi akurasi dari strategi itu tidak bisa 100% gitu loh. At least di atas 60% teman-teman bisa pertahankan strategi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah kita harus bisa membongkar mitos perdagangan ya. Sebagai manusia yang kita sering terpengaruh dengan apa yang kita dengar dan perdagangan yang tidak berbeda, akan banyak rumor seputar trading seperti trader harus memiliki akun yang besar untuk sukses ya, atau agar untung trader harus memenangkan sebagian besar perdagangan. Nah, mitos perdagangan ini sering menjadi penghalang mental mencegah seseorang untuk trading. Cari tahu kebenaran dan kebohongan trading forex dari tim kami. Jadi begini teman-teman ya, sekarang media sosial itu sungguh-sungguh sangat berkembang dan tidak lepas ya dari kehidupan kita. Nah, berita ya itu ada yang beritanya itu adalah berita yang positif, ada berita yang negatif. Dan juga banyak sekali Anda temukan berita-berita hoax ya, itu yang berkaitan dengan trading forex. Jadi apabila kita mau mendapatkan hasil yang positif, Anda tulis ya.
Apabila kita mau profit, berarti kita harus bisa punya mindset yang positif. Ya, positif. Positif itu lambangnya adalah plus. Nah, kalau teman-teman mau mendapatkan hasil yang positif, bacalah berita-berita atau kabar-kabar yang baik. Nah, ini ya, baik ya. Kebalikannya, apabila kita sering mendengar berita-berita bohong, hoak ya. Misalnya kita sering mendengar berita hoak ya. Berita-berita atau negatif, maka pikiran kita akan menjadi negatif. Maka negatif itu hasil trading kita akan menjadi minus. Nah, jadi pilihan itu sebenarnya di tangan teman-teman nih. Teman-teman itu tujuan trading maunya apa? Kalau mau positif ya sudah. Andrew yakin semua yang nonton di sini pasti maunya positif. Kita harus mengisi mindset kita dengan hal-hal yang positif. Ya, cari berita-berita yang positif. Ya, banyak kok orang kaya dari trading. Ya, George Soros lah, Warren Buffett lah, ya, Elon Musk lah. Walaupun Elon Musk tradingnya Bitcoin, tapi tetap namanya judulnya ada trading, ya. Dan orang-orang kaya itu semua melakukan trading, teman-teman. Walaupun sekali lagi Warren Buffett tradingnya trading saham, ya. Tapi judulnya adalah trading ini judulnya gitu loh. Ya, jangan kita dengerin orang-orang yang memiliki mentality yang minus, ya. Mereka mungkin seorang influencer, pernah rugi di forex, ya. Tapi karena dia sakit hati, dia bilang forex itu semuanya jelek. Forex itu semuanya menipu. Forex itu semuanya scamming. Padahal enggak, ya. Forex itu adalah sebuah sistem perdagangan, ya. Sistem perdagangan itu tidak pernah salah. Yang salah itu adalah oknum, ya. Ingat loh, forex itu diperdagangkan bukan hanya di broker-broker saja. Forex itu juga diperdagangkan di bank. Nah, apakah semua bank itu menipu? Ya kan pertanyaannya begitu. Ya, forex itu kan foreign exchange nih, perdagangan jual beli mata uang asing. Apa kalau teman-teman beli dolar itu merupakan dolar yang nipu? Kan enggak. Sama ya, apalagi sekarang kita trading emas. Ya, emas itu ada emas fisik, ya. Jadi jangan sampai teman-teman karena trading emas teman-teman rugi, teman-teman bilang trading emas itu merugikan, trading emas itu jelek, trading emas itu bullshit, trading emas itu adalah scamming. Padahal teman-teman nggak tahu banyak orang kaya itu dari trading, teman-teman, ya. Hanya karena teman-teman pandangannya itu sempit, mungkin karena keluarga teman-teman tuh banyak yang rugi, teman-teman malah mendapat berita-berita negatif yang hoax. Akhirnya itu yang akan menurunkan mentality teman-teman untuk menuju sukses dalam trading. Ingat ya, banyak orang kaya dalam trading itu banyak sekali, ya. Kita nggak usah sebut yang luar negeri, yang Indonesia tuh banyak juga, teman-teman. Bahkan Andrew sendiri nih hidupnya dari trading, teman-teman, ya. Andrew nggak punya kerjaan lain selain trading. Nah, jadi jangan sampai kita menilai sesuatu hanya dari satu sisi, karena sisi tersebut adalah sisi yang negatif. Kebetulan orang tersebut mungkin mengalami loss, dia sakit hati, dia menyebarkan berita-berita bohong bahwa trading itu tidak bagus. Ingat loh, Indonesia, ya, trading itu legal dan resmi di Indonesia. Naungannya adalah Bapepti, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Ya, jadi kita nggak boleh bilang bahwa trading itu scamming, trading itu menipu. Pemerintah sudah melegalkan kok. Nah, ya, jadi lebih baik kita bisa memilih berita-berita yang masuk ke dalam pikiran kita supaya kita menjadi positif. Kalau kita positif, hasil atau output yang kita kerjakan juga akan menjadi hal yang positif, teman-teman, ya. Jadi itu. Nah, ini yang tidak kalah penting ya. Jadi kita sebagai trader harus menerapkan manajemen resiko. Pentingnya manajemen risiko yang efektif tidak bisa dilebih-lebihkan, ya. Jadi manfaat psikologis dari manajemen risiko tidak terbatas. Mampu menentukan target dan stop loss di depan sangat memudahkan trader menghadapi pasar karena mereka paham seberapa besar mereka siap mengambil risiko dan mengejar target. Aspek lain dari manajemen risiko melibatkan ukuran posisi dan manfaat psikologinya. Jadi begini, teman-teman, ya.
Dalam trading itu ya kita bisa menerapkan atau kita bisa menentukan resiko. Berapa resiko yang kita bisa terima dalam trading. Misalkan nih contoh ya. Andrew punya modal, Andrew tulis ya. Misalnya Andrew punya modal 10.000 US dollar ya. Nah misalnya saya mau resiko itu hanya 30%. Bisa nggak? Ya bisa. Artinya apa? Dana yang kita trading kan hanya 3.000 saja, 3.000 dolar saja. Nah, manajemen resiko itu ada bermacam-macam cara. Ada yang namanya cut loss. Ada yang namanya cut and switch, ya. Ada yang namanya adalah locking. Ada yang namanya adalah average. Ya, tapi Andrew nggak akan bahas satu persatu ini, nggak bahas ya. Jadi Andrew jelasin aja, ini adalah salah satu cara untuk mengatasi atau menempatkan sebuah resiko ya. Bahwa trading itu resikonya bisa diukur ya, sama seperti kita dagang ya. Ada resiko nggak? Pasti ada. Bisa diperhitungkan nggak? Bisa ya kan. Jadi kita bisa menempatkan namanya cut loss, bisa cut and switch, bisa locking, bisa averaging gitu loh ya. Nah caranya supaya teman-teman tidak mengalami kerugian yang besar, Andrew sarankan buat pemula ya, selalu pakai yang namanya stop loss. Nah stop loss ini adalah fitur ya, fitur untuk membatasi kerugian ya. Nah jadi ini teman-teman, jadi jangan berpikiran trading itu pasti rugi 100%. Enggak, kalau teman-teman nggak ngerti resikonya hancur 100%. Tapi buat kita, buat trader-trader yang profesional pasti ngerti. Oh, saya bisa menempatkan resikonya sekian persen. Saya bisa menempatkan resikonya 40% misalnya. Jadi ketika menyentuh resiko 40% ya kita stop gitu loh. Nah itu cara yang benar gitu loh ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana masuk ke dalam pola pikir trader yang sukses. Jadi meski ada banyak nuansa yang berkontribusi pada kesuksesan trader profesional, ada beberapa pendekatan umum yang dapat diterapkan oleh semua tingkatan trader secara konsisten dalam strategi perdagangan khusus mereka. Ya, jadi sekarang kita akan masuk nih ke dalam pola-pola trader yang sukses. Andrew kasih tahu ya, tadi Andrew sudah sempat singgung di belakang ya, bahwa trader yang sukses itu dia pikirannya selalu positif ya. Karena dengan cara dia memiliki mindset yang positif, output dia akan positif. Nah, kalau output dia positif, hasil tradingnya akan positif juga. Tapi kebalikannya, kalau kita sudah berpikiran negatif, kita antipati, kita selalu membaca hoak-hoak, membaca sumber yang salah, belajar dengan mentor yang abal-abal, belajar dengan mentor palsu ya, otomatis hasil yang kita hasilkan juga akan negatif ya. Yang ditulis nih ya. Nah jadi kalau kita mau masuk ke dalam pola pikir trader yang sukses, belajar di YouTube yang mengedukasi ya. Contohnya seperti YouTube Profit Training ini ya, kita selalu memberikan hal-hal yang positif. Belajar dengan artikel-artikel yang memberikan dampak positif ya, salah satunya di website www.profittraining.com ya. Belajar bagaimana kita bisa memilih berita-berita yang membangun ya, jangan yang merusak mentality kita. Karena Andrew pribadi kalau baca berita-berita hoax, membaca berita-berita yang nggak ada untungnya buat kita, buat apa dibaca gitu loh. Nggak menghibur juga kok berita-berita yang membuat mentality kita jadi negatif, nggak menghibur juga bagi Andrew. Jadi Andrew begitu lihat, oh ini berita negatif, nggak akan Andrew baca, karena Andrew tahu kalau Andrew baca akan membuat pikiran-pikiran negatif kita masuk gitu loh. Nah pikiran negatif kita akan mengurangi pikiran kita yang positif. Nah seperti teman-teman nonton video ini, Andrew yakin teman-teman memiliki mindset yang positif, pandangan yang positif dalam dunia trading. Sekali lagi Andrew tekankan, banyak orang kaya dari trading, banyak sekali ya. Kalau kita sebut
Orang-orang luar negeri, aduh itu banyak sekali ya. Orang dalam negeri juga banyak ya, banyak sekali ya. Baik itu trading saham, trading Bitcoin, trading cryptocurrency, trading forex, itu banyak teman-teman. Jadi jangan menutup mata kita hanya kita melihat orang yang rugi. Orang yang rugi kita lihatin ngapain, emang duitnya datang ke kita? Kan enggak. Kita belajar dengan orang-orang sukses, kita belajar dengan orang-orang yang bisa menghasilkan profit ya. Salah satunya Andrew sampai sekarang, ingat, Andrew sampai sekarang masih trading ya. Dan sekali lagi, kalau hasilnya negatif terus, Andrew mungkin akan berhenti. Tapi karena Andrew mendapatkan income dari sini, ya, Andrew bisa mendapatkan profit. Andrew terus membangun, Andrew terus sharing. Walaupun YouTube ini gratis, ya, Andrew terus sharing, membangun mindset teman-teman, membantu trader-trader Indonesia supaya apa? Kita maju bersama, teman-teman, ya. Bawalah sikap positif ke pasar setiap hari ya. Jadi ini tampak jelas ya, tapi pada kenyataannya sikap positif saat berspekulasi di pasar forex itu sulit. Terutama setelah serangkaian kerugian berturut-turut. Sikap positif akan membuat pikiran Anda bersih dari pikiran negatif yang cenderung menghalangi Anda untuk masuk posisi baru. Jadi begini teman-teman ya. Misalkan kita memiliki sebuah strategi yang bagus, misalnya kita memiliki sebuah metode trading yang bagus, tapi karena satu dua hal mungkin saja trading kita mengalami kerugian ya, mungkin dalam 10 transaksi ya kita baru trading 3 kali, 3-3-nya loss. Akhirnya teman-teman merasa oh metode ini jelek, padahal belum tentu. Ingat teman-teman ya, kita rugi hari ini, besok kita bisa untung. Sebaliknya, kalau kita untung hari ini, besok kita bisa rugi lagi. Jadi, trading itu merupakan satu transaksi yang sangat-sangat dinamis. Tidak mungkin juga setiap posisi itu untung 100%, nggak mungkin. Tapi tidak mungkin juga setiap posisi teman-teman dari 10 kali transaksi semuanya loss, nggak mungkin juga. Nah, jadi Endo katakan di sini adalah trading itu dinamis ya, bisa untung bisa rugi. Yang penting apa? Kita selalu mengevaluasi setiap kali kita mengalami kerugian, Endo tulis ya. Setiap kali kita mengalami loss, oke, atau kita kena stop loss lah ya, misalnya kena stop loss. Yang kita lakukan adalah evaluasi. Coba cari penyebabnya apa ya? Apa sebab teman-teman mengalami loss? Sebabnya apa? Penyebab. Apakah karena fundamental? Apakah karena stop loss-nya terlalu dekat? Apakah karena ada kecurangan ya? Nah, ini. Jadi kita harus selalu mengevaluasi penyebab kita loss apa. Nah, termasuk ya, ketika kita profit, jangan cuma kita bersyukur aja, tetap profit ini kita harus evaluasi ya. Evaluasi. Ya, penyebab profitnya apa? Nah, kalau teman-teman sudah bisa menemukan penyebab profit dan penyebab sebuah loss, kita bisa menghindari loss untuk yang akan tradingan yang akan datang atau tradingan ke depan, sehingga kita bisa mengulangi hasil yang profit untuk trading yang akan datang, trading yang ke depan gitu loh. Ya. Jadi baik loss maupun profit kita harus lakukan sebuah evaluasi. Ya, kita harus introspeksi, ini penyebabnya apa loss nih? Oh, profit penyebabnya apa nih? Dia kena take profit penyebabnya apa? Oh, lain kali berarti supaya profit kita ulangi cara yang sama gitu loh teman-teman ya. Nah itu ya. Nah yang selanjutnya adalah teman-teman harus menyingkirkan ego Anda ya. Terimalah bahwa Anda akan mengalami perdagangan yang salah dan bahkan mungkin mengalami kerugian yang lebih besar daripada profit. Ini mungkin seperti berita buruk, tapi dengan disiplin dan manajemen risiko yang bijak masih mungkin menumbuhkan ekuitas akun dengan memastikan rata-rata profit lebih besar daripada kerugian ya. Nah, jadi ini trading itu sekali lagi itu adalah instrumen yang sangat-sangat beresiko. Jadi teman-teman jangan punya ekspektasi bahwa trading itu harus profit 100%.
trading itu pasti untung. Ada kalanya kita trading itu mengalami bad day. Nah, itu tulis ya. Ada kalanya kita mengalami bad day, ya. Bad day itu artinya posisi apapun selalu kena stop loss, ya. Strategi apapun kita selalu kena stop loss, ya. Ada, ya, itu namanya bad day. Nah, bukan cuma teman-teman yang ngalamin, Endo juga pernah ngalamin. Nah, caranya gimana? Kalau kita menghadapi bad day, artinya apa? Di hari tersebut kita stop trading. Kita stop trading, kita coba lagi di besok harinya atau di hari lain gitu loh, ya. Nah, tapi bukan berarti trading itu kita harus menyerah, putus asa, jangan, ya. Kita harus berani, ya, menerima bahwa oh, itu salah. Kita evaluasi, oh, hari ini merupakan hari bad day. Berarti hari ini saya mesti stop, saya mesti ganti hari lain gitu loh. Nah, kalau teman-teman paksain, hari ini kita rugi, udah 2 kali rugi, kita paksain, teman-teman yang akan terjadi apa? Teman-teman ingin membalas dendam. Yang namanya balas dendam itu bukan satu hal yang positif, itu adalah satu hal yang negatif. Karena tujuan teman-teman udah bukan mencari profit lagi, tapi ingin balas dendam. Ya, namanya balas dendam, resikonya akan semakin tinggi, teman-teman. Ya, oke. Jadi jangan trading demi trading ya. Anda mungkin hanya mendapatkan apa yang diberikan oleh pasar. Suatu hari mungkin Anda membuka 15 posisi. Dalam kasus lain Anda tidak dapat melakukan apa-apa selama 2 minggu. Itu semua tergantung apa yang terjadi di pasar dan apakah pengaturan perdagangan yang selaras dan strategi Anda muncul di pasar. Jadi ada kalanya trading kita itu ketika minggu kemarin kita mengalami profit, ya. Tapi minggu depan dengan strategi yang sama, metode yang sama, tapi hasil yang berbeda. Nah, itulah trading, teman-teman, ya. Kita nggak bisa mematok bahwa strategi kita hari ini atau minggu ini pasti cocok untuk strategi kita ke depan. Makanya dibutuhlah yang namanya disebut dengan ya, Endo tulis dulu ya. Kita butuhkan namanya adalah evaluasi, ya. Dan kita harus selalu melakukan yang namanya adalah inovasi. Karena kenapa? Market itu selalu berkembang. Ya, market itu setiap hari selalu bergerak. Ya. Jadi jangan pernah kita berhenti inovasi, jangan pernah kita selalu berkembang dan selalu lakukan evaluasi baik itu loss maupun profit. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir nih, kunci supaya teman-teman bisa sukses ya. Jangan pernah putus asa ya. Jadi ini mungkin tampak mirip dengan poin pertama, tetapi sebenarnya berkaitan dengan pikiran untuk berhenti. Banyak orang melihat trading itu sebagai skema cepat kaya, padahal sebenarnya ini lebih merupakan perjalanan perdagangan demi perdagangan. Pengharapan akan kepuasan instan ini sering membuat frustasi dan tidak sabar. Ingatlah untuk tetap disiplin dan tetap berada di jalur memandang perdagangan sebagai sebuah perjalanan. Jadi trading itu adalah sebuah perjalanan ya. Ya. Perjalanan makanya ada yang disebut dengan history. Ya, history, bahkan history itu ada di dalam MetaTrader ya. Baik yang 4 maupun yang MT5 ya. Jadi jangan pernah orang sukses itu dia nggak pernah putus asa. Karena kunci orang sukses adalah ketika dia gagal, dia akan coba lagi dengan cara berbeda ya. Ingat itu kuncinya. Perbedaan orang gagal dengan orang yang sukses adalah orang gagal ketika dia mengalami hambatan, dia akan berhenti. Dia akan mengatakan trading forex itu jelek, trading forex itu menipu,
trading forex itu apapun ya, trading forex pokoknya saya antipati tentang trading forex. Tapi bedanya dengan orang sukses ya adalah dia menganggap ketika dia mengalami kegagalan, dia menganggap ini adalah sebuah pembelajaran dan dia nggak putus asa. Nah kalau orang gagal dia ketemu stop loss, dia ketemu loss, dia akan menganggap oh ini jelek, ini nggak cocok buat saya. Akhirnya apa? Dia putus asa. Nah tapi kalau orang yang berhasil dia menganggap oh saya kena stop loss, saya evaluasi bagaimana caranya supaya nggak kena stop loss lagi. Jadi dia akan menemukan solusi supaya tidak mengalami kesalahan yang sama. Nah orang yang berhasil dia tidak pernah putus asa karena ketika dia mengalami hambatan dia akan berpikir bagaimana ya cara saya profit sehingga dia coba lagi dengan cara yang berbeda ya. Tapi kalau dia pakai cara yang sama ini sama aja hasilnya tetap akan mengalami kegagalan stop loss. Artinya apa? Balik lagi dia tidak evaluasi ya. Nah ingat trading itu adalah sebuah perjalanan history ya, history. Nah namanya history itu tidak ada yang untuk jangka pendek karena history itu diciptakan untuk jangka yang panjang ya, jangka panjang. Jadi ingat teman-teman, perbedaan antara orang gagal dengan orang sukses adalah orang gagal selalu putus asa, sementara orang sukses ketika mengalami kegagalan dia evaluasi dan dia mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Nah jadi itu aja yang Endo mau sampaikan ya dalam video materi tentang psikologi trading ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dari video materi edukasi tentang psikologi trading ini. Nah buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat untuk membangun psikologi kalian, silakan bagikan ya video ini ke teman-teman kalian supaya teman-teman bisa mendapatkan sebuah informasi yang positif dan juga bisa mendapatkan informasi yang membangun tentang dunia trading. Ya ingat, sistem trading itu tidak pernah salah, yang salah itu adalah individunya ya. Nah jadi buat teman-teman yang ya merasa video ini bermanfaat, sekali lagi Endo mohon untuk bisa bagikan ya. Nah buat teman-teman yang mau ya PowerPoint ini Endo juga bisa bagikan ya. Silakan donasi $10 saja, tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe dan share. Jangan lupa di capture dan dikirim ke email profittraining@gmail.com. Untuk pertanyaan hari ini adalah dalam video ini menurut teman-teman hal apa lagi yang sangat mempengaruhi psikologi teman-teman pada saat teman-teman berhadapan dengan market, dan bagaimana biasa teman-teman mengatasi hal tersebut? Ya silakan tulis komen di kolom komentar di bawah ini dan kita bisa saling berdiskusi dan kita bisa saling bertukar pikiran untuk mengatasi namanya itu adalah psikologi trading. Mungkin aja dalam video ini ada beberapa jenis psikologi yang belum Andrew jelaskan ya. Silakan teman-teman tulis di kolom komentar di bawah ini supaya kita bisa saling berdiskusi. Nah buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training. Maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis ya buat teman-teman yang sudah komen tercepat di salah satu video Profit Training. Akhir kata sampai jumpa di video-video edukasi lainnya. Salam profits.